Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera sahabat klinik doa ibu dimanapun berada. Nah, pada kesempatan malam ini saya memakai pakaian yang sedikit berbeda ya dari pakaian kebesaran yang selalu saya pakai biasanya. Biasanya kan saya selalu memakai topi operasi, kemudian memakai baju kerja ya warna hijau. Nah, pada kesempatan kali ini saya memakai sweater. Tulisannya mungkin kalau bisa dibaca ya, ini Kebun Indra Tarigan. Nah, ini memang salah satu channel YouTube saya. Jadi saya selain sebagai seorang dokter, saya juga mempunyai hobi berkebun, dan kegiatan berkebun saya itu saya dokumentasikan dalam video-video tutorial tentang menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat lah di sekitar rumah kita. Nah, dan alhamdulillah ternyata peminatnya malah justru lebih besar dibandingkan peminat channel Dr. Indra Tarigan. Nah, karena memang dari awal saya tidak berniat mencari uang dari YouTube, niat saya memang lillahi ta'ala ingin berbagi informasi yang bermanfaat saja. Maka uang yang saya hasilkan dari channel-channel saya ini, dari channel Dr. Indra maupun channel Kebun Indra Tarigan ini, saya memang niatkan untuk saya kembalikan kepada para penonton, kepada para subscriber saya dalam bentuk souvenir yang bermanfaat lah, bisa dipakai. Contohnya ya ini, sweater ini. Nanti juga ada topi, ada tas, ya ada jaket ya. Nah, jadi para sahabat yang ingin bisa ikut memiliki souvenir-souvenir yang menurut saya sih lumayan, karena saya memang usahakan bahannya juga yang enak, karena saya juga ingin pakai kan. Nah, jadi kalau ingin ikut memiliki silahkan tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng, karena nanti kita akan selalu bagikan setiap bulannya. Jadi setiap saya terima uang dari Google AdSense, uangnya akan saya kembalikan kepada para sahabat. Nah, saya pikir itu aja. Nah, saya pikir itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Nah, pada kesempatan malam ini saya ingin menyampaikan topik tentang mitos dan fakta berkaitan dengan payudara. Nah, ini mungkin merupakan topik yang agak ringan sebenarnya, tetapi ya juga perlu kita ketahui bersama, karena kan banyak sekali pengetahuan di luar sana, terutama orang-orang yang masih awam, yang masih menganggap salah tentang payudara ya. Jadi yang paling sering dikatakan itu adalah, benarkah kalau payudara yang sering dipegang akan menjadi membesar? Nah, ini akan saya jelaskan, ternyata ini merupakan mitos ya. Payudara yang dipegang, jika dia mengalami rangsangan, memang sering sekali pembuluh darah akan semakin banyak ke situ. Jadi biasanya dia akan sedikit lebih mengencang dan sedikit lebih membesar. Tetapi itu bersifat sementara ya. Ketika rangsangan itu tidak lagi dialami oleh si wanita, biasanya ukurannya akan menjadi kembali seperti semula. Jadi salah jika dikatakan ukuran payudara akan membesar jika sering dipegang. Ya, ini merupakan satu mitos yang pertama ya. Kemudian mitos yang kedua adalah payudara yang besar ukurannya biasanya akan lebih banyak ASI-nya. Nah, ini juga merupakan pengertian yang keliru, karena ASI itu diproduksi oleh kelenjar ASI. Nah, sedangkan payudara yang besar itu biasanya karena banyaknya kelenjar lemak. Jadi payudara yang besar belum tentu akan menghasilkan ASI yang banyak pula. Nah, ini saya pikir salah satu informasi yang mungkin perlu dipahami oleh para sahabat dimanapun berada. Kemudian mitos yang ketiga dikatakan adalah payudara yang besar biasanya akan biasanya wanita yang mempunyai payudara yang besar biasanya gairah seksnya tinggi. Ini juga mitos ya. Memang sering sekali digambarkan, mohon maaf, seperti di film-film porno misalnya. Nah, wanita-wanita itu digambarkan dengan payudara yang besar, dengan nafsu seks yang tinggi. Tetapi ini sebenarnya merupakan pengertian yang keliru ya. Payudara yang besar itu berkaitan dengan genetik biasanya, dan ini tidak berkaitan dengan nafsu seks seorang wanita. Kemudian mitos yang berikutnya adalah olahraga dapat menyebabkan payudara semakin besar. Ini juga merupakan suatu pengertian yang saya pikir tidak terlalu tepat, karena payudara itu tidak terdiri dari otot ya. Jadi kalau kita melakukan olahraga sekalipun, otot itu kan biasanya kalau olahraga kan otot akan menjadi membesar, tetapi payudara tidak.
karena jaringannya berbeda, bukan jaringan otot. Jadi kita melakukan olahraga pun kalau tujuannya untuk membesarkan payudara itu tidak akan berhasil ya. Kemudian mitos berikutnya adalah payudara yang besar dapat menyebabkan badan si wanita menjadi bungkuk. Nah, ini juga merupakan salah satu mitos saya pikir ya, karena sebesar-besarnya payudara dia tidak akan menyebabkan skoliosis. Skoliosis itu adalah bentuk tulang belakang yang melengkung ya, sehingga si wanita mengalami postur yang menjadi membungkuk. Biasanya skoliosis memang sering cenderung terjadi pada wanita karena memang massa otot pada wanita itu lebih rendah dibandingkan pada pria. Jadi bukan karena dia menanggung berat beban dari payudara itu. Mitos selanjutnya adalah, benarkah sering menyusui akan menyebabkan payudara menjadi kendor? Nah, ini juga pendapat yang keliru ya. Jadi bahwasanya menyusui itu sebenarnya bukan menyebabkan dia menjadi kendur. Secara alami sebelum kita menyusui memang payudara akan terasa lebih penuh karena memang terisi cairan dan kelenjar ASI ya. Nah, tetapi ketika ASInya sudah dikeluarkan maka dia akan terasa lebih lembek dan kendur, dan itu merupakan hal yang natural dan alami ya. Mitos selanjutnya, benarkah jika kita tidur tidak menggunakan bra akan menyebabkan payudara menjadi kendur? Nah, ini juga merupakan pengertian yang masih keliru. Sebenarnya justru untuk kesehatan, agar peredaran darah menjadi lebih lancar, sebaiknya wanita tidur itu memang sebaiknya jangan menggunakan bra. Dan tidak menggunakan bra waktu tidur itu tidak akan menyebabkan payudara berubah bentuk ataupun menjadi lebih kendur, nggak ada hubungannya ya. Kemudian mungkin mitos yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah, benarkah payudara yang besar cenderung lebih gampang terkena kanker? Ini juga keliru ya. Jadi sebenarnya beberapa faktor yang bisa menyebabkan wanita itu cenderung terkena kanker itu ada banyak hal, tetapi bukan ukuran payudaranya. Misalnya ada genetik, ada riwayat kanker pada keluarga dekat, ataupun misalnya ada radikal bebas atau macam-macam lah. Tapi bukan ukuran yang menyebabkan seorang wanita itu lebih gampang terkena kanker. Saya pikir itu mungkin beberapa mitos tentang kesalahpahaman yang sering beredar di antara masyarakat mengenai payudara. Mungkin ya, ada di antara sahabat yang masih mungkin mempunyai beberapa anggapan yang masih meragukan benar atau tidaknya tentang payudara dan kesehatannya. Silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah. Kita akan berdiskusi. Saya akan berusaha hadir untuk menjawab, walaupun saya memang kadang-kadang agak slow respon ya, karena saya memang sibuk bekerja juga, tapi saya akan berusaha untuk tetap bisa menjawab. Nah, akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau para sahabat memang menganggap ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng agar para sahabat selain bisa mendapatkan konten-konten bermanfaat dan edukatif dari channel saya, juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan souvenir seperti sweater ini ya. Nah, nanti kita akan undi setiap bulannya, saya janji ya. Tapi ya setiap bulan lah, walaupun tidak mungkin tepat harus sebulan sekali, tapi saya berusaha setiap nanti uang yang masuk dari Google AdSense saya akan langsung kembalikan kepada para subscriber dan penonton saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.